Selamat pagi menjelang siang buat mahasiswa saya yang saya banggakan, mahasiswa angkatan 2021 semester 3. Kita bertemu lagi kembali dengan mata kuliah yang berbeda, yaitu mata kuliah fisiologi olahraga, di mana semester sebelumnya kita sudah mendapatkan mata kuliah fisiologi manusia. Baiklah, saya pikir saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Tidak ada mahasiswa yang tidak kenal saya, betul ya? Semua sudah kenal ya? Kalau saya bertanya bisa dijawab, nak. Semua sudah kenal ya? Sudah, Bu. Sudah, iya, baik. Yang lain belum kenal, Bu. Oke, karena tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Friska Sinaga. Saya adalah dosen, salah satu dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan, program studi Ilmu Keolahragaan, sekaligus saya sebagai sekretaris jurusan di program studi tersebut. Nah, saya mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu faal olahraga. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan setiap tahunnya adalah mata kuliah fisiologi, baik fisiologi manusia maupun fisiologi olahraga. Selain itu juga mata kuliah yang terikat dengan mata kuliah ini adalah mata kuliah anatomi. Nah, anatomi ini juga saya salah satu pengampu mata kuliah anatomi. Begitu ya, itu yang perkenalan singkat yang saya boleh berikan. Baiklah, karena ini pertemuan pertama yang mau kita sampaikan, maka hari ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mekanisme rencana pembelajaran semester dan kontrak kuliah yang akan kita laksanakan. Lalu selanjutnya akan ada materi perkuliahan yang pertama, yaitu berkaitan dengan metabolisme organ tubuh. Oke, untuk tidak berlama-lama saya akan memulai. Apakah mahasiswa bisa melihat PowerPoint saya, nak? Bisa, Bisa, Bu. Ibu. Bisa, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, kita akan mulai pertemuan pada pagi menjelang siang hari ini dengan tema materi yaitu metabolisme. Metabolisme yang dimaksud adalah metabolisme makhluk hidup, yaitu dalam kaitan keolahragaan, yaitu pada manusia. Nah, ini merupakan mata kuliah pertama, materi pertama dalam fisiologi olahraga. Oke, sebelum kita masuk dalam materi, saya perlu menjelaskan rencana pembelajaran semester yang akan kita laksanakan. Nah, adapun rencana pembelajarannya yaitu mata kuliah fisiologi olahraga ada beberapa capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Ada capaian pembelajaran mata kuliah. Ini merupakan capaian pembelajaran tersendiri secara khusus mata kuliah fisiologi. Nanti saya akan share juga rencana pembelajaran semester ini sehingga mahasiswa bisa melihat ya. Yang selanjutnya ini ada deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah ini. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mahasiswa tentang fisiologi, aktivitas fisik intensif, berurusan dengan fungsi-fungsi tubuh selama latihan, pengaruh latihan terhadap suatu fase kritik ilmu faal, yakni menguasai ilmu pengetahuan tentang sistem fungsi tubuh manusia yang meliputi fungsi metabolisme, skeletal, muskularis, respirasi, sampai kepada panca indera. Adapun pokok bahasan yang kita lakukan adalah pertama pendahuluan. Pendahuluan ini berkaitan dengan kontrak kuliah yang akan saya sampaikan setelah penyampaian RPS ini. Nah, yang kedua adalah sistem metabolisme energi, di mana sistem metabolisme energi ini yang menjadi pokok materi kita pada siang hari ini. Nah, ada sistem kardiovaskular,
sistem muskular skeletal, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem saraf, dan di pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Selanjutnya kita melanjutkan dengan kuliah praktikum. Kenapa kita menggunakan praktikum? Karena mata kuliah ini berbobot 3 SKS, di mana teori berjumlah 2 SKS dan 1 SKS-nya adalah praktek, ya nak. Jadi kita akan melaksanakan praktek. Praktek kira-kira fisiologi apa ya? Nah, dalam RPS ini, dalam pokok bahasan, saya sudah memberikan bagian-bagian yaitu fisiologi olahraga dalam topik Harvard Step Test, dan yang selanjutnya fisiologi olahraga dengan topik kelelahan dengan reaksi. Selanjutnya ada fisiologi olahraga terkait dengan VO2 max. Selanjutnya ada fisiologi olahraga terkait dengan cairan dan prestasi anaerobik. Dan selanjutnya fisiologi terhadap topik cairan dan prestasi aerobik. Dan diakhiri dengan fisiologi olahraga dengan topik doping. Nah, tentunya ini kuliah praktek yang kita lakukan itu dilakukan di lapangan atau di tempat di mana tes dan pengukuran ini bisa dilakukan, ya. Lalu di akhir perkuliahan kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Adapun daftar referensi bisa kita lihat, ya, ada media pembelajaran yang kita lakukan, ada dokumen kurikulum, perangkat pembelajaran, bisa berupa video, bisa animasi, ada PowerPoint, dan juga YouTube. Kenapa? Karena di akhir juga mahasiswa akan membuat proyek, ya, satu proyek di mana mahasiswa akan memberikan pendapat, menganalisis suatu kegiatan olahraga yang dikaitkan dengan fisiologi olahraga. Nah, itu yang menjadi ujian akhir dalam perkuliahan ini, ya nak. Oke, kita lanjut ya. Ini ada detail rancangan perkuliahan. Nah, ini detail rancangan ini yang terkait dengan hal-hal yang akan kita lakukan selama kurang lebih 16 kali pertemuan, ya. Ini ada 16 kali pertemuan, saya pikir tidak perlu saya sebutkan satu-satu. Nanti akan saya bagikan bagi mahasiswa sehingga mahasiswa bisa melihat, ya. Nah, oke. Nah, ini juga saya telah melampirkan referensi yang bisa diakses melalui internet di dalam perjalanan proses perkuliahan kita, ya. Jadi mahasiswa saya harap setelah pertemuan pertama ini nanti mahasiswa boleh mencari referensi terkait dengan fisiologi olahraga. Kenapa? Karena penting sekali untuk mengingat kembali apa itu fisiologi manusia dan selanjutnya mempelajari apa itu fisiologi olahraga, gitu, ya. Nah, oke. Untuk ini saya akan membagikan kontrak kuliah karena tadi di awal kita sudah dijelaskan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu berkaitan dengan rencana pembelajaran semester, dan yang kedua adalah kontrak kuliah. Adapun yang menjadi kontrak kuliah kita, saya akan bagikan di sini dalam bentuk, sebentar ya. Wah, ini salah. Sebentar ya. Dalam bentuk WPS Office. Oke. Iya. Oke. Sebentar ya. Kontrak kuliah kita. Saya akan bagikan. Nih, sudah bisa dilihat anakku? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, baik. Baiklah. Nah, ini adapun kontrak kuliah kita. Nama mata kuliah Fisiologi Olahraga dengan kode IKR 4221, pengajarnya Ibu Friska dan tim yang lain. Ini semester 3 pada hari Senin jam keempat sesuai dengan jadwal kita dan bertempat di gedung perkuliahan FIKB, ya. Nah, di dalam kontrak kuliah akan menjelaskan beberapa hal terkait proses perkuliahan dalam perkuliahan mata kuliah Fisiologi Olahraga.
Yang pertama adalah manfaat mata kuliah. Nah, mata kuliah ini sebagai bekal bagi mahasiswa untuk dapat menempuh mata kuliah keahlian bidang studi dan bermanfaat sebagai sarana berpikir agar mahasiswa mampu menganalisis ruang lingkup fungsi organ tubuh serta memberikan pengalaman melalui praktek terhadap teori-teori gerak yang telah banyak dikembangkan. Deskriptif perkuliahan. Deskripsinya ini berkaitan dengan membahas tentang ruang lingkup teori fisiologi ya, yang meliputi yang pertama metabolisme, sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, muskular skeletal, sistem saraf, serta memberikan pengalaman dalam praktek fisiologi yang meliputi praktek Harvard Step Test, ambang batas anaerobik, kelelahan dan reaksi, VO2 max, cairan dan prestasi anaerobik, cairan dan prestasi aerobik, dan yang diakhiri dengan praktek fisiologi dengan terkait dengan doping. Nah, selanjutnya tujuan umum bisa kita lihat ya, tujuan umum perkuliahan ini setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan, lihat ya, ini yang menjadi capaian ya. Tujuan itu adalah capaian pembelajaran. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan serta menganalisis ruang lingkup fisiologi olahraga secara teori maupun praktek. Nah, strategi perkuliahannya kita gunakan dengan ekspositori ya, meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi, dan praktek. Sehingga ketika dalam perkuliahannya mahasiswa memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait pembelajaran, maka diharapkan dengan aktif dan berani untuk memberikan pendapat terhadap pertanyaan-pertanyaannya, sehingga proses perkuliahan kita bisa berjalan dengan baik dan juga bisa menyenangkan karena ada respon dari timbal balik yang bisa terjadi antara mahasiswa dan dosen. Bu, takut kalau pertanyaannya salah? Enggak, jangan takut ya, karena yang namanya belajar itu memang pasti awalnya salah. Ya toh? Semua hal yang baru diketahui itu pasti kita pada umumnya itu pasti salah. Sedikit persen sekali lah yang langsung. Tidak apa-apa, kalau salah bertanya juga enggak apa-apa, gitu ya. Dalam perkuliahan saya ini, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, materi bahan ajarnya dalam perkuliahan ini menggunakan teori, khususnya teori perkembangan fisiologi. Ini yang tadi yang sudah saya lampirkan juga di dalam rencana pembelajaran semester. Nah, ini yang paling penting yang perlu kalian ingat ya. Diingat dan diperhatikan. Kenapa? Karena berkaitan dengan hasil akhir ya. Jadi jangan nanti kita udah kuliah sekitar 4 bulan, 5 bulan, lalu tiba-tiba ada orang temanmu, mahasiswa satu datang. Dia ikut UAS, tapi dia nggak ikut kuliah. Lalu dia minta nilai. Nah, ini sering sekali terjadi di kakak-kakak tingkat. Nah, saya yakin di kelas ini, mahasiswa yang saya kenal ini adalah mahasiswa yang rajin, mahasiswa yang aktif, terbukti dengan perkuliahan hari ini juga, walaupun baru selesai perkuliahan umum, kalian masih tetap standby. Itu membuktikan kalian baik dan kompeten gitu ya. Itu membuktikan kalian memang mempunyai niat untuk belajar. Nah, kita lanjut ya. Ini yang tadi yang Ibu bilang perlu diperhatikan. Kenapa? Ini menyangkut tugas dan evaluasi. Jadi di dalam perkuliahan ini ada 4 kategori yang harus kalian ingat. Yang pertama itu tugas individu. Di mana dalam proses perkuliahan biasanya saya akan memberikan tugas individu. Baik itu dilakukan secara tertulis dengan tulisan tangan maupun dengan komputer ya, berupa materi analisis ilmiah begitu. Nah, yang kedua adalah kuis. Nah, kuis ini juga kadangkala akan muncul di tengah-tengah kegiatan pembelajaran kita. Dan ini tidak pernah kamu duga-duga gitu ya. Saya tidak akan memberikan kisi-kisi kuis atau kisi-kisi apa atau mengingatkan, tidak. Karena ini menjadi kompetensi yang kalian miliki
di mana kalian telah siap mempelajari mata kuliah ini gitu. Dan yang ketiga adalah ujian tengah semester atau yang disebut UTS. Saya pikir ini sepanjang 3 semester, 2 semester sudah dilalui, kalian tidak kesulitan untuk melihat UTS ini seperti apa ya. Nah, UTS yang saya maksudkan ini pada saat perkuliahan fisiologi olahraga ini bentuknya adalah teori, nah, ya. Jadi kayak yang tadi kan teori, maka UTS teori. Nah, setelah teori UTS, maka kita masuk ke praktek. Nah, di praktek dan UAS-nya itu, ujian akhir semester itu, kompetensi yang akan dinilai adalah kompetensi praktek. Jelas ya? Jelas sampai di sini? Apakah jelas, Nak? Jelas, Ibu. Siap. Oh, Jelas, Ibu, jelas. ya, kita lanjut ya kalau begitu. Nah, kriteria penilaian ini sangat umum sekali, ini sesuai dengan sangat umum sekali, sesuai dengan nilai kriteria penilaian yang ada. Penilaian akan dilakukan berdasarkan nilai ini, dan ini saya yakin kalian sudah mengerti ya. Yang dikatakan tidak lulus itu adalah ketika nilaimu berada di angka di huruf D dan E, ya. Bu, D kan ada nilainya, benar ada nilainya, tapi tidak boleh dibawa di dalam ijazah. Artinya nilai D itu harus diulang ya. Sama dengan nilai E ya. Di dalam syarat kita, nilai D itu tidak bisa dimasukkan di dalam ijazah. Ya, sehingga memang harus diulang. Begitu ya. Nah, penentuan nilai akhir menggunakan pembobotan sebagai berikut. Yang pertama itu jenis tagihan. Nah, ini biasanya saya lakukan ini tanpa memberitahu mahasiswa itu sendiri gitu ya. Jadi kepribadiannya bagaimana, tugas-tugasnya bagaimana, kuisnya bagaimana, UTS-nya bagaimana, UAS-nya bagaimana. Ada bobot-bobot penilaian yang sudah ditentukan. Ini untuk kepribadian itu seperti apa, Bu? Bagaimana kamu bersikap dalam sepanjang proses pembelajaran fisiologi olahraga, itu menentukan nilai kepribadian. Contohnya apa, Bu? Contohnya, ketika kita melakukan perkuliahan, misalnya, kamu tidak mendengarkan dengan baik, misalnya, ya toh? Yang kedua, kamu mengganggu temanmu, sehingga temanmu tidak bisa konsentrasi. Itu juga menjadi penilaian kepribadian. Dan bagaimana perilaku kamu dalam berkomunikasi dengan dosen, itu juga menjadi penilaian kepribadian. Sekalipun presentasinya 10% ya. Itu lihat, kepribadian itu sama nilainya dengan tugas dan kuis itu. Artinya, ya kepribadian itu menentukan juga nilaimu bagus atau buruk gitu ya. Nah, untuk jadwal perkuliahan, kita masing-masing mahasiswa dapat mengakses di portal ya. Semua sudah tahu isi portal toh? Sudah KRS ya. Iya. Sudah tidak ada yang bermasalah saya pikir untuk pengisian portal. Nah, untuk jadwal perkuliahan kita bisa lihat di sana dengan memasukkan username dan password ya. Lalu bisa diakses di sana. Nah, ini juga yang menjadi bagian penting, hak dan kewajiban mahasiswa dan dosen. Nih, ini sering sekali, ini yang tadi di awal saya bilang, sering kali mahasiswa datang untuk UAS, lalu dia minta nilai. Nah, ini, akhirnya dalam mata kuliah ini, dalam kontrak kuliah mata kuliah fisiologi ini, ada hak dan kewajiban mahasiswa dan dosen yang akan kita sepakati. Yang pertama, hak mahasiswa. Kamu berhak mengajukan klaim atas nilai yang diberikan oleh dosen. Artinya apa? Ketika kamu sudah ikut perkuliahan dengan baik, kamu sudah melakukan tugas dengan baik, nilai UTS-mu baik, nilai UAS-mu baik, lalu di akhir kamu mendapat nilai yang enggak baik. Misalnya, ya toh? Misalnya, maka kamu boleh mengajukan klaim. Klaim itu berupa apa? Perbaikan nilai. Ada batasnya, biasanya fakultas memberikan waktu selama seminggu. Setelah nilai diinput, maka selama seminggu itu akan ada waktu di mana mahasiswa boleh ngeklaim. Ya. Boleh minta tolong dosennya, ini penilaiannya seperti apa, kalau merasa bahwa kamu memiliki nilai yang tidak sesuai. Ya.
Yang kedua, hak mahasiswa adalah memperoleh perlakuan dan penilaian bersifat objektif dari dosen. Tahu nggak objektif itu apa, Nak? Objektif itu tidak membeda-bedakan. Ya, saya menilai si Angel Bertilla ini tidak berbeda dengan Abraham Rumbrauer. Kira-kira begitu. Ya, tidak boleh dinilai berbeda. Jadi kalau kalian melihat ada perbedaan itu, maka kalian punya hak untuk memperoleh perlakuan yang sama ya. Jadi harus sama semuanya. Nah, kewajiban mahasiswa yang pertama wajib mengisi daftar hadir kuliah. Daftar hadir kuliah biasanya kita kan lakukan dengan online maupun offline. Nah, kalau offline nanti akan ada lampirannya. Kalau online berarti mahasiswa harus terus tetap standby supaya ketika dosen mengabsen dia harus ada gitu ya. Nah, selanjutnya kewajiban mahasiswa wajib mengikuti kuliah tatap muka minimal 80%. Nah, ini menjadi kesepakatan ya. Artinya apa? Kalau 80% berarti paling banyak kalian tidak masuk itu harus hanya 2 kali. Kalau 3 kali sudah tidak masuk berarti artinya tidak lulus ya. Lalu selanjutnya kewajibannya wajib mengikuti UTS dan UAS. Selanjutnya wajib mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan. Selanjutnya wajib berpakaian rapi sesuai peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku seperti apa? Kalau di olahraga ini kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, tapi kalau di olahraga itu kita bisa menggunakan apa nih kaos, tapi kaosnya harus berkerah, ya kan? Nah, yang begitu ya, Nak. Kita bisa menggunakan celana, tapi celananya jangan robek-robek. Kira-kira begitu ya. Nah, ini coba sambil ingat-ingat, pernah nggak pakai celana robek-robek? Nah, oke ya. Selanjutnya hak dosen. Hak dosen memberikan penilaian sesuai aturan pedoman penilaian. Dan selanjutnya memberikan sanksi kepada mahasiswa yang tidak mentaati semua peraturan dan tidak menunjukkan sikap akademisi saat perkuliahan berlangsung. Nah, ini tadi sikap akademisi yang dimaksud ini ya yang tidak sopan gitulah kira-kira ya. Nah, yang ketiga memberikan sanksi keras kepada mahasiswa, ini yang penting ya. Di dalam penilaian kepribadian termasuk penilaian attitude ya. Nah, termasuk penilaian bagaimana kamu merespon atau menanggapi teman-teman mahasiswamu. Ibu pernah mendapat pengalaman nih. Ibu pernah mendapat pengalaman di kakak tingkat kalian sudah jauh sekali, tahun 2017. Angkatan 2017 sudah tamat malah dia. Nah, ada satu mahasiswa perempuan, dia merasa, saya pun menilai dia diintimidasi sama teman-teman. Sering diejek-ejekin, sering dijadiin bahan bercandaan. Itu ya. Nah, atas perlakuan itu saya bertindak. Nah, saya bertindak. Tapi saya tidak akan membicarakan seperti apa tindakan saya. Nah, akhirnya saya memberikan sanksi keras kepada mahasiswa yang mengolok-olok dia. Nah, ini pun terjadi ya. Ibu paling nggak suka ada kerja kelompok. Kalau misalnya nih, yang pendatang tidak mau kerjasama dengan yang mahasiswa dari Wamena misalnya, itu ibu paling nggak senang. Itu ibu pasti marah. Nggak boleh ya. Nah, itu yang salah satu contoh intimidasi, perlakuan yang tidak enak, yang tidak sesuai dengan etika yang baik gitu ya. Oke, Ibu lanjut lagi ya. Kewajiban dosen itu hadir kuliah tepat waktu dan toleransi keterlambatan 20 menit. Memberikan kuliah, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Memberikan nilai 2 minggu setelah ujian. Mengembalikan hasil pekerjaan mahasiswa. Jadi ada tugas-tugas kalian harus dikembalikan. Menggantikan jam kuliah apabila tertunda. Nah, ini sering sekali ya. Kadang-kadang jadwal tidak sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Kenapa? Karena ada banyak beberapa hal. Kadang-kadang dengan tugas tambahan yang diberikan, kadang-kadang kita tidak sesuai dengan waktunya. Tapi yang penting adalah mengganti jam kuliah itu gitu ya. Sehingga materinya tetap diberikan ya. Yang terakhir memberikan informasi apabila berhalangan kuliah. Sampai di sini apakah ada yang tidak sesuai dengan hati nurani mahasiswa?
Bagaimana, Nak? Ada Bu. Apa nih? Ya. Heseron, Iya Ibu. gimana, Masih Nak? ada kesempatan. Apa terkait dengan mata kuliah fisiologi ini? Ketiga nilai fisiologinya di bawah rendah, apakah Ibu bisa dikasih toleransi membuat makalah dan lain hal atau tidak? Itu yang pertama. Oke, baik. Itu yang pertama, dan yang kedua, apakah dosen penampung tersebut sudah sesuai dengan keinginan mahasiswa, apakah mahasiswa untuk kritis atau tidak? Oke, untuk yang pertama itu bisa Ibu jelaskan tadi ya. Ibu jelaskan bahwa penilaian akan dilakukan secara objektif, ya. Tentunya dengan berdasarkan yang tadi itu, Nak. Yang jenis-jenis bobot penilaian. Ada yang namanya yang tadi itu nilai kepribadian. Misal nih. Misal dia ini sebenarnya rajin mahasiswa. Anggaplah si siapa ya? Si Ishak. Mana ini Ishak nih? Wajahnya mana? Nah, dia oke, mantap, Bang. Dia sebenarnya baik orangnya, rajin. Tapi kecelakaan nih misalnya. Tapi tidak, sorry. Ibu tidak mau mendoakan yang lain. Misalnya dia sakit, misalnya kena malaria nih. Ya toh? Nah, mau nggak mau dia nggak bisa berkuliah gitu kan. Lalu apa yang akan Ibu lakukan? Ya toh? Nah, toleransi yang Ibu lakukan adalah mungkin yang pertama dengan memberikan tugas untuk dia kerjakan di rumah saja, misalnya, ya toh. Yang kedua mungkin Ibu akan membuat kelompok belajar supaya walaupun dia di rumah dalam keadaan sakit, tapi dia tetap mendapatkan perkuliahan. Yang ketiga, mungkin dengan cara Ibu men-sharingkan PowerPoint materi yang Ibu punya kepada seluruh mahasiswa, walaupun dia tidak hadir, dia tetap bisa belajar mandiri, begitu. Toleransi pasti ada. Nah, toleransi itu berlaku untuk siapa? Berlaku untuk semua. Tapi nggak berlaku untuk siapa? Untuk mahasiswa yang lalai. Nah, lalai itu gimana, Bu? Misalnya nih, dia nggak bisa datang ke kampus. Karena apa? Oh, ternyata dia tadi malam dia pergi sama teman-temannya, baru dia mati goyang misalnya toh. Ya toh, dia pi acara sampai ya toh, akhirnya karena pulang acara ini dia capek, akhirnya dia terlambat bangun, dia tidak bisa kuliah. Nah, itu kelalaian siapa? Itu yang membuat dia rugi itu siapa? Kan dirinya sendiri. Iya toh? Nah, Iya, Bu. toleransi itu akan diberikan sesuai dengan kapasitasnya. Begitu, Bang. Nah, untuk yang kedua, untuk terkait dengan materi, akan ada pertemuan-pertemuan dengan, karena ini sifatnya tim ya, banyak mata kuliah yang sifatnya tim, maka pertemuan-pertemuan akan tetap berkoordinasi dengan dosen-dosen yang lain. Oke, mungkin saya pikir sampai di sini dulu ya, untuk terkait dengan kontrak kuliah kita. Semua saya rasa sudah setuju ya. Setuju ya dengan kontrak kuliah kita? Setuju, Bu. Oke, iya. Karena kita setuju, maka saya pikir saya akan masuk lagi dengan mata kuliah materi metabolisme ya. Ini metabolisme ini mata kuliah yang saya pikir kalian sudah pernah dengar lah dalam fisiologi manusia ya. Sudah pernah dengar gitu kira-kira ya. Nah, jadi ini tidak sulit. Nanti kita belajar bersama-sama ya. Untuk materi, maka mahasiswa Ibu ingatkan lagi, Nak, jangan ini ya, jangan mengganggu perkuliahan dengan membuat suara-suara yang tidak penting begitu. Jadi kalau misalnya kita lagi kuliah, lebih bagus dimatikan ya. Oke. Tadi kita sudah
sampai RPS sudah. Nah, kita akan masuk pada materi, submateri, yaitu metabolisme organ tubuh, ya. Dalam hal ini adalah manusia, ya. Manusia sebagai subjeknya, ya. Nah, submateri yang pertama adalah pengertian metabolisme dan energi. Nah, ini kenapa metabolisme dan energi? Karena ternyata metabolisme dan energi itu tidak bisa dipisah, ya. Nanti akan disampaikan berkaitan dengan hal ini. Yang kedua adalah kebutuhan energi. Kebutuhan energi ada BMR, ada satu lagi, Ibu lupa. Ini namanya adalah aktivitas fisik. Nah, di aktivitas fisik inilah yang menjadi fokus materi submateri pada pagi hari ini. Kenapa? Karena kita adalah orang olahraga. Orang-orang yang menganalisis gerakan-gerakan olahraga yang di mana gerakan itu adalah merupakan aktivitas fisik, ya. Fisik, ya. Semua jenis olahraga menggunakan aktivitas fisik. Dan yang terakhir tadi ada SDA. Saya lanjut dulu ya, nanti akan kita bahas itu lebih lanjut. Lalu yang ketiga, submateri ketiga ada menghitung kebutuhan energi. Sehingga kita kalau kita sudah tahu metabolisme, kita tahu energi, kebutuhan energinya, kita bisa menghitung kebutuhan energi. Misalnya si Josmina Aso. Josmina ini dia bisa kita ukur tentang seberapa besar kebutuhan energi yang dia perlukan dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, itu masuk dalam angka kecukupan energi, ya. Yang terakhir kita akan bicara tentang sumber energi. Nah, sumber energi ini berkaitan dengan kalau sumber energi secara luas, secara umum itu adalah matahari, ya. Itu adalah pusat energi, ya. Pusat dari sumber energi itu adalah matahari. Tapi kalau kita bicara lebih intern, lebih dalam, lebih kepada manusia, maka berkaitan dengan sumber energi adalah bagaimana makanan yang dimakan itu bisa menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kalau ada sisanya maka akan digunakan untuk keperluan kegiatan olahraga. Jadi ingat ya, kalau ada sisa baru bisa dilakukan kegiatan olahraga, ya. Makanya penting untuk mengukur, menghitung kebutuhan energi supaya tahu. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut dulu dengan pengertian metabolisme dan energi. Nah, apa sih sebenarnya metabolisme itu, ya toh? Nah, kalau kita kaji, metabolisme ini adalah keseluruhan, ya, gabungan dari reaksi kimia yang terjadi dalam sel makhluk hidup. Nah, ini kalau udah dibilang gabungan berarti prosesnya ada banyak. Namanya juga udah gabungan, ya. Kalau dalam tubuh kan namanya metabolisme kan proses, ya. Ada tahap by tahap yang akan dilakukan. Nah, sekali lagi metabolisme itu adalah keseluruhan gabungan reaksi kimia yang terjadi dalam sel makhluk hidup yang membutuhkan dan memanfaatkan energi bebas untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas kehidupan. Ingat ya, di dalam slide ibu buat ini. Yang membutuhkan dan memanfaatkan energi bebas, ya, memanfaatkan energi. Jadi dalam proses metabolisme akan terjadi proses metabolisme ketika dia memanfaatkan energi. Ketika ada energi, kira-kira begitu ya. Nah, energi itu apa? Sementara energi itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk aktivitas. Nah, namanya aktivitas, semua jenis aktivitas yang kita lakukan itu memerlukan energi. Jadi kalau kalian walaupun sedang loyo, kelaparan, kadang-kadang udah lemas, aduh Bu, ini udah jam 12, sudah waktunya makan, aduh nggak sanggup.
Tapi kalau kamu masih bisa berjalan, itu berarti masih memiliki energi. Ya, betul. Ya, kalau masih bisa berjalan itu berarti kamu masih punya energi, ya. Ya, energi itu bisa dicadangkan di dalam banyak hal, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Seperti pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini kayak dari bayi perkembangan, ya, atau pohon yang tumbuh ke atas, ya. Nah, atau gerakan yang dilakukan dan transport molekul maupun ion melalui membran. Nah, dalam konsep energi, hukum termodinamika mengatakan bahwa jumlah energi di dunia itu adalah konstan, tetap. Ya. Nah, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Jadi, nggak ada istilah orang menciptakan energi. Ya. Tidak ada energi diciptakan. Jadi itu dia tetap, energi itu tetap, tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Tapi yang bisa dilakukan adalah merubah bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Nah, itulah dia. Ya. Nah, ini kenapa penting? Ini nanti akan kita kaitkan dengan proses bagaimana nasi berubah menjadi energi yang disebut dalam hukum termodinamika ini. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Lalu apa hubungan energi dengan metabolisme? Nah, ini kan sudah jelas toh. Tadi udah ada kisi-kisinya. Nah, untuk melihat hubungannya, kita harus tahu peranan dari metabolisme itu dulu, gitu ya. Apa sih perannya? Peran metabolisme itu adalah koordinasi, pengendalian, dan melangsungkan proses kehidupan secara berurutan. Menjaga homeostatis makhluk hidup. Apa ini? Homeostatis, sorry. Apa itu menjaga homeostatis makhluk hidup? Menjaga keseimbangan. Ya. Ya. Jadi kalau kamu mabok, misalnya nih ya, misal ibu nih, tidak usah mahasiswa ibu ini banyak, tidak ada yang mabuk-mabuk tuh. Misalnya ibu yang ini, ibu dalam kondisi yang pusing, sakit kepala, ya toh? Sakit kepala baru, aduh pusing sekali gitu kan. Nah, kenapa? Ternyata ibu, misalnya ibu belum makan, tapi udah kerja. Ibu udah nyuci, ngepel, baru habis itu lari-lari sore lagi, padahal belum makan. Akhirnya pusing kepala. Nah, apa yang terjadi? Itulah dia. Peran metabolisme. Nah, ketika metabolisme tidak dilaksanakan dengan baik, ya toh, maka homeostatisnya terganggu, ya kan? Koordinasinya terganggu, pengendaliannya terganggu, ya toh? Dan kelangsungan proses kehidupan juga terganggu. Padahal peranan metabolisme itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, karena dia memiliki peranan melangsungkan proses kehidupan secara berurutan, ya. Jalur metabolismenya memiliki peranan apa? Membangun molekul kompleks. Ah, ini kalau bicara jalur metabolisme, ini nanti kita bicara terkait dengan bagaimana pembentukan menghasilkan energi yang akan dipakai dalam kegiatan-kegiatan aktivitas fisik, ya. Nah, yaitu membangun molekul kompleks atau aktivitas metabolik yang kompleks, menguraikan molekul kompleks. Nah, bagaimana molekul, misalnya glukosa nih. Glukosa itu adalah jenis molekul yang besar. Nah, dengan kegiatan metabolisme ini, maka molekul yang besar itu akan dirubah menjadi lebih kecil. Nah, lebih kecil itu semakin kecil, maka dia akan menjadi energi. Seperti ada yang di dalam gambar ibu ini. Jalur metabolisme dapat berlangsung secara linear. Nah, linear ini sering disebut dengan anaerobik, ya. Ini kenapa? Karena dia prosesnya cepat, cuman garis gitu. Kira-kira begitu. Secara langsung gitu ya, langsung itu. Nah, ada juga yang secara bercabang atau membentuk suatu siklus. Nah, ini nanti kita belajar tentang pembentukan energi nih. Ada namanya siklus Krebs, ada namanya banyak, ya. Nanti kita bicara tentang
hal ini nanti di belakang. Oke, kita lanjut ya. Oke, kebutuhan energi. Nah, apa sih kebutuhan energi, ya kan? Kebutuhan energi seseorang menurut WHO ini loh ya, adalah konsumsi energi dari makanan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran energi seseorang. Jadi yang disebut kebutuhan, jadi kalau kamu mau kebutuhan energimu itu sesuai, maka yang disebut kebutuhan energi itu adalah ketika makanan yang masuk, ya, energi yang masuk, makanan itu kan akan dirubah menjadi energi, toh. Makanan yang masuk, nah masuk menjadi energi, akan dikeluarkan juga ya dalam bentuk kegiatan aktivitas dengan jumlah energi yang sama. Nah, harus sama. Nah, itu yang dikatakan kebutuhan energinya seimbang ya. Nah, tapi kebanyakan kita apa yang terjadi? Makannya banyak, kerjanya sedikit, ya kan? Makannya 2 piring, ya toh? Yang dikonsumsi banyak banget tuh. Makan nasi, pakai Indomie, pakai apa lagi? Pakai jagung, ya kan? Itu karbohidrat semua tuh. Baru pakai telur. Nah, setelah selesai makan Indomie yang campur nasi, campur jagung, campur telur ini, makan lagi papeda. Nah, ini yang bahaya ya toh. Konsumsi energi yang berlebih. Ternyata setelah makan ngantuk, tidurlah dia. Apa yang terjadi kalau konsumsi energi yang berlebih? Nah, nanti kita lihat ya. Tubuh memerlukan energi untuk 3 hal ya. Keperluan-keperluan, yang pertama memenuhi kebutuhan energi basal. Nah, ini BMR ini tadi yang di awal kita jelasin. Terkait dengan hal ini, nanti akan ada penghitungan bagaimana kita bisa menghitung BMR ya. Yang kedua, itu untuk aktivitas fisik. Dan yang ketiga adalah untuk specific dynamic action, SDA ya, untuk pengaruh termis makanan atau pengaruh dinamik khusus. Di mana yang dimaksud dengan SDA ini adalah ketika kita mengkonsumsi makanan, ya, ketika kamu makan, ternyata ketika kamu melaksanakan makan, itu pun terjadi proses metabolisme. Itulah sebabnya, pernah nggak kalian kalau makan keringatan? Nah, pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah toh? Nah, terjadi proses metabolisme ketika mengkonsumsi energi dari makanan. Itulah yang disebut specific dynamic action. Sementara energi basal yang pertama tadi itu terkait dengan metabolisme yang terjadi, pembentukan pengeluaran energi yang terjadi tanpa dikontrol oleh manusia. Contohnya apa? Pada saat kapan kalian tidak bisa mengkontrol? Organ tubuh mana yang tidak bisa kalian kontrol? Apa? Coba. Apa yang tidak bisa kalian kontrol? Bernapas. Iya toh. Bisa nggak dikontrol? Istirahat dulu, nggak usah bernapas. Gimana, Jasmina? Aso? Iya toh? Bisa nggak dikontrol bernapas? Pas tidur gitu, stop dulu lah, tidur kok, stop dulu nafasnya, nggak usah dinapasin, tutup mulut aja. Kira-kira apa yang terjadi? Iya, nggak bisa ya. Ya, Nopianti, Gigi Balong, gimana? Nggak bisa kan? Iya, yang hal-hal yang kayak gitu ya, sifatnya basal. Jantung paru memompa, peredaran darah memompa, kan nggak bisa kita atur toh. Nah, oke. Nah, untuk itu kita lihat lagi kebutuhan energi berdasarkan berbagai jenis pekerjaan. Nah, di sini ada tabel kebutuhan energi berdasarkan jenis pekerjaan. Coba perhatiin tabel ini. Dari tabel jenis pekerjaan, kebutuhan energinya, apa yang bisa kalian simpulkan? Coba lihat.
jenis pekerjaannya, duduk nggak punya kebutuhan kalori, istirahat nggak punya kebutuhan kalori, berdiri, istirahat. Mana? Yang punya kebutuhan kalori yang paling besar apa? Di dalam tabel ini. Berlari cepat. Betul. Ini siapa, Abang? Siapa namanya, Nak? Abraham Brawer, Bu. Siap. Iya, betul, Bang. Senang Ibu kayak begini ada interaksi toh. Adalah berlari cepat. Artinya apa? Artinya semakin tinggi aktivitas fisiknya, maka kebutuhan kalorinya, kebutuhan energinya akan semakin Besar. Iya. Maka kebutuhan energinya akan semakin besar, Nak, ya. Jadi jangan heran kalau ada rai itu misalnya, dia membutuhkan protein sebagai sumber energi, ya kan? Kalau kita makan telur satu hari itu maksimal 3 biji, kalau ada rai itu satu hari 30 butir. Ya kan? Nah, jadi kita nggak boleh heran gitu ya. Kenapa ya? Ini buktinya semakin tinggi kebutuhan, semakin tinggi aktivitas, kegiatan aktivitas fisiknya, maka semakin tinggi kebutuhan energi. Iya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kebutuhan energi itu sebenarnya dipengaruhi apa? Nah, ada beberapa hal kebutuhan energi dipengaruhi oleh umur, besar dan komposisi tubuh, aktivitas, iklim, kesehatan, ya. Jadi ini kebutuhan energi itu bisa dipengaruhi dengan iklim. Iklim tuh misalnya kalau di Wamena kan dingin toh. Itu toh dingin toh. Nah, Ibu belum pernah sih ke sana, kalau kalian ajak boleh. Nah, iklim di Wamena itu dingin. Nah, maka ketika kita tinggal di Wamena itu kayaknya rasa lapar itu cepet banget ya kan? Masih pagi-pagi. Iya toh. Nah, Nopianti gigi balem tuh dia bilang iya Ibu. Tidak ada, Bu. Pengalaman pribadi tuh, Nak tuh. Ibu udah kan dari Wamen aja dia. Itu Tahu. betul. Jadi itu Nak ya. Karena itu tadi kebutuhan energi dipengaruhi oleh salah satunya adalah iklim. Salah satunya juga aktivitas. Nah, yang tadi dijelaskan, semakin besar aktivitas kebutuhannya semakin besar. Tapi berbeda dengan umur. Kalau umur makin tua kan kebutuhan energinya juga nggak terlalu besar dibutuhkan karena dia juga kegiatannya nggak terlalu besar ya. Iya. Oke. Ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kita ada 3 hal ya yang diperlukan dalam pembentukan energi ya. Yang pertama itu adalah basal metabolic atau BMR, basal metabolic rate. Apa itu BMR? BMR itu adalah tenaga atau kalori atau energi yang dibakar oleh badan dalam keadaan istirahat. Ya, itu yang tadi Ibu bilang toh, dalam keadaan tidur, kita tidur pun juga kita mengeluarkan metabolisme energi. Kenapa? Karena pada saat tidur kita bernafas. Ya toh? Nah, itu adalah kegiatan fisik. Bernapas merupakan kegiatan aktivitas fisik. Memerlukan apa? Memerlukan energi. Ya, karena tadi di awal Ibu udah bilang bahwa semua kegiatan aktivitas fisik memerlukan energi, ya toh? Nah, apa sih sebenarnya basal metabolisme? Basal metabolisme adalah energi yang diperlukan oleh tubuh dalam keadaan istirahat total, baik jasmani maupun rohani. Energi ini adalah energi minimal yang tidak dapat dikurangi. Ya, dia nggak bisa dikurang-kurangi, nggak bisa dikontrol ya kan? Nggak bisa kalian, aduh nanti malam aku bernapasnya sedikit-sedikit aja lah. Kayaknya oksigen di Indonesia ini udah berkurang. Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa dikurangi. Ya toh? Oke. Nah, dalam penentuan BMR itu ada kategorinya. Nah, untuk laki-laki beda dengan perempuan. Ya. Nah, ini ada rumusnya. Rumus basal metabolic rate. Ya. BMR
Untuk pria dewasa itu ada ini ya, angka ini ya, bisa dilihat ya dalam PowerPoint Ibu ya. Ada ya? Bisa nggak dilihat, Nak? Ada ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ada, Bu. Ini ya. Bisa, Ibu. Siap, Bang, siap. Nah, yang untuk wanita juga beda ini ya. Oke, ya. Beda. Nah, kita lanjut. Oke. Nah, kita lanjut. Aktivitas fisik. Yang tadi sudah BMR ya. Itu kita jadi udah paham ya. Oh, berarti apa tadi? BMR itu adalah aktivitas yang dilakukan pada saat istirahat. Metabolisme energi yang dikeluarkan pada saat kita istirahat. Dan itu sifatnya adalah otomatis, ya, tidak bisa dikurangi. Tapi untuk yang kedua ini adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dimaksud adalah gerakan yang dilakukan oleh otot dan sistem penunjangnya. Banyak energi yang dibutuhkan bergantung, lihat nih, kalau yang BMR itu tidak bisa diukur, tidak bisa dikurangi, toh, tidak bisa dinaikkan, ya toh. Kalau yang aktivitas fisik ini bergantung pada berapa banyak otot yang bergerak, berapa lama dan berapa berat pekerjaan yang dilakukan. Jadi beda-beda ya. Beda-beda. Misalnya si Abraham, dia lari keliling lapangan 2,4 kilo. Beda energi yang dikeluarkan dengan misalnya si Ishak. Dia hanya naik turun tangga dari gedung kampus B misalnya, dari lantai 2 ke lantai 1. Beda hasilnya ya toh? Nah, itu akan beda jumlah energi yang dibutuhkan. Artinya aktivitas fisik ini bisa dimanipulasi. Manipulasi itu maksudnya apa? Bisa dikontrol, Nak. Ya toh? Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, apa itu kebutuhan yang dimaksud dengan kebutuhan energi? Oh, ini, sebelum kebutuhan energi. Yang terakhir adalah specific dynamic action, ya. Di mana specific dynamic action ini adalah metabolisme energi selama pencernaan makanan terjadi. Jadi ketika proses pencernaan makanan, ketika kita lagi makan, terjadi metabolisme energi. Terjadi pembentukan energi. Energi itu sama dengan panas ya, Nak. Makanya satu-satunya sumber energi itu adalah matahari, ya toh. Nah, pembentukan panas atau pembentukan energi. Jadi selama pencernaan makanan, selama kita melaksanakan makan gitu ya. Nah, itu akan terjadi pembentukan energi ya. Nah, berhubungan dengan aktivitas jaringan yang mengadakan metabolisme terhadap makanan, specific dynamic action ini itu persentase jenis makanan jenis kandungan yang dimakan adalah kalau protein itu paling besar. Biasanya 20-30% mengakibatkan pembentukan panas. Karbohidrat itu 5-10%. Dan itu akan diambil gitu ya. Dan ternyata lemak itu tidak. Lemak itu sangat di ujung gitu. Jadi kalau kita misalnya nih ya, dalam kondisi gemuk, baru mau kurus ya kan. Gemuk dalam posisi banyak lemak tuh. Baru mau kurus ya kan. Tapi aktivitasnya ringan-ringan saja. Kira-kira bisa kurus enggak ya? Nah, ini dia Ini dia salah satu jawabannya. Karena pembentukan metabolisme energi tadi yang 20% sampai 30% pada saat makan ya, itu ada di protein. Nah, sementara karbohidrat yang diambil sebagai pembentukan energi itu hanya 10%. Lemak paling parah, cuma 0%, nggak ada berarti. Gitu ya. Jadi jangan bilang, aku makan, aku berkeringat kok makan, pasti lemak-lemaknya hilang. Enggak betul itu. Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, yang ketiga adalah menghitung kebutuhan energi. Nah, ini cara menghitung kebutuhan energi dan zat gizi sehari. Kebutuhan energi. Komponen yang menentukan kebutuhan energi adalah angka metabolisme basal atau AMB. Yang kedua adalah jenis aktivitas fisik. Nah,
cara menentukan angka metabolisme basal itu menggunakan rumus ini ya. Ada Harris Benedict ini menciptakan rumus untuk menghitung angka metabolisme basal. Nah, ini nanti minggu depan akan kita coba praktekkan, akan kita coba lakukan perkuliahan secara offline, lalu kita coba hitung ya, Nak. Ya, kita akan hitung untuk menghitung kebutuhan energi masing-masing mahasiswa. Oleh karena itu, nanti setelah perkuliahan ini, coba kalian baca-baca ulang apa sih, bagaimana cara menghitungnya. Cari di internet, ada. Nah, nanti Ibu akan share kirimkan share perkuliahan ini ya, supaya kalian bisa ingat-ingat lagi. Untuk laki-laki dan perempuan itu tentunya berbeda ya. Nah, ini BB itu berat badan, TB itu tinggi badan, dan U itu adalah umur atau usia ya. Nah, cara menentukan kebutuhan energi untuk aktivitas fisik. Setelah kita peroleh hasil angka metabolisme basalnya, maka kita bisa masukkan dalam kebutuhan energi untuk aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu sendiri digolongkan menjadi 4 katanya. Di sini ya. Dalam tabel indeks aktivitas ini ada 4 berdasarkan berdasarkan jenis kelamin ya. Ada yang namanya aktivitas sangat ringan, ada yang namanya aktivitas ringan, sedang, dan berat. Nah, lalu setelah kita tentukan jenis aktivitas kita, lalu akan kita kalikan dengan angka metabolisme basal. Indeks aktivitas fisik kita akan kita kalikan dengan angka metabolisme basal. Akhirnya akan ditemukan nilai kebutuhan energi sehari. Jadi kita bisa menentukan energi yang mau kita pakai ya. Ini ada contoh yang Ibu buat ya. Contoh cara menaksir kebutuhan energi sehari. Ada seorang perempuan berumur 62 tahun dengan berat badan 52 kg dan tinggi badan 158 cm dengan tadi aktivitas ringan. Tadi ada ya aktivitas ringan berapa? Nah, kebutuhan energi untuk angka metabolisme basal. Basalnya dulu dicari, ya kan? Yang tadi sesuai dengan rumus 655 dikali 9,6 kali berat badan, 1,8 kali tinggi badan, dikurang 4,7 kali umur. Masukkanlah. Berat badannya katanya berapa? 52. Tinggi badannya berapa? 158. Umurnya 62 tahun. Nah, udah agak tua ini ya. 62 tahun, tapi tetap mau mencari kebutuhan energi sehari. Nah, dari hasil ini didapatlah angka metabolisme basalnya adalah 100 berapa? 1100 iya, 1147,2 kilokalori. K itu kilo ya, Nak, kilokalori. Dibulatkan menjadi 1147 kilokalori. Nah, ini masih angka metabolisme basal. Lalu kita lihatlah kebutuhan energi dengan aktivitas fisiknya. Dikali dengan angka metabolisme basal dengan kelipatan yang sesuai dengan jenis aktivitas, maka total energi sehari yang dibutuhkan oleh seorang nenek 62 tahun dengan berat 52 kilo dan tinggi badan 158 cm adalah 1.778 kilokalori. Oke. Nah, ini tidak sulit. Nah, ini bisa kita lakukan penilaiannya. Ini bisa kamu semua pasti bisa dengan menghitung angkanya ini. Disesuaikan saja. Usianya berapa, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, aktivitasnya jenisnya apa, apakah berat, ringan, dan sebagainya ya. Tapi ini menjadi tantangan buat mahasiswa. Tantangan Ibu kasih tantangan di mana mahasiswa coba menghitung berapa kebutuhan kalori Anda per hari. Nah, di samping ini ada tuh berapa kebutuhan kalori Anda per hari. Nah, itu pertanyaan bagi diri sendiri. Oh iya, saya berapa ya kira-kira? Ya, itu pertanyaan nanti coba dicari tahu ya. Coba dicari tahu. Dengan ikutin rumus ini pasti sudah dapat. Kecuali dia tidak mau berusaha. Itu pasti nggak dapat. Iya, Nak ya? Oke. Yang terakhir.
Yang terakhir adalah sumber energi. Nah, kita tahu bahwa sumber energi bagi tubuh manusia ya, bagi tubuh manusia ya. Kalau bicara sumber energi terpusat, terbesar itu adalah matahari, ya. Tapi kalau bicara sumber energi bagi tubuh manusia ada 3. Ada yang namanya karbohidrat, ada yang namanya protein, dan ada yang namanya lemak. Dan dari ketiga-tiga ini yang paling enak adalah lemak. Sudah lapar ya? Sudah jam 12 ini soalnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, metabolisme sumber energi ya. Nah, ternyata dalam ketiga hal itu, karbohidrat, protein maupun lemak memiliki metabolisme sumber energi yang berbeda-beda. Pembakarannya beda-beda. Kalau dalam karbohidrat, itu semua jenis karbohidrat yang dikonsumsi itu akan, apa katanya, akan terkonversi menjadi glukosa. Mau dia nasi, kamu makan nasi, makan jagung, makan roti, makan singkong, makan papeda, itu akan berubah, dikonversi menjadi glukosa. Nah, nanti setelah ini akan ada siklus di mana glukosa itu berubah menjadi energi. Itu semua glukosa itu berasal dari karbohidrat. Baik itu teh manis, gula misalnya, itu juga ya. Berasal dari karbohidrat. Ini yang kedua adalah pembakaran protein. Nah, unik kalau pembakaran protein. Kenapa? Karena ternyata pembakaran protein itu adalah menghasilkan, bukan menghasilkan energi, tetapi menghasilkan asam amino. Nah, asam amino inilah yang akan dikirim melalui aliran darah untuk kemudian digunakan dalam metabolisme karbohidrat. Jadi pembakaran protein itu nggak menghasilkan energi, melainkan asam amino. Nah, asam amino itu akan gabung dengan karbohidrat. Nah, karbohidrat, glukosa tadi akan berubah menjadi energi. Gitu ya, Nak? Nah, sementara pembakaran lemak dari semua sumber energi, dari ketiga sumber energi yang paling terlama, yang paling lama dikeluarkan adalah lemak. Ya. Nah, langkah awal dari metabolisme energi lemak adalah melalui proses pemecahan simpanan lemak yang terdapat di dalam tubuh. Ya, simpanan lemak. Ya, diraba-raba lah perutnya, ya kan? Diraba-raba tangannya. Nah, itu simpanan lemak lah itu ya kan? Ada di otot ya kan, di sela-sela otot. Nah, itu. Nah, simpanan itu akan dikonversi menjadi asam lemak. Akan dia berubah menjadi asam lemak. Nah, sehingga ada proses namanya glisolisil ya. Nah, di mana proses ini satu molekul trigliserida akan terbentuk 3 molekul asam lemak dan 1 molekul gliserol ya. Nah, dalam prosesnya 1 molekul trigliserida akan terbentuk 3 molekul asam lemak dan 1 molekul gliserol. Lalu molekul-molekul ini untuk apa? Nah, akan ada siklus yang menghasilkan energi ya. Akan ada siklusnya menghasilkan energi. Mana siklusnya? Ini dia contohnya. Ya. Total ATP glikosis anaerobik dan aerobik. Nah, kalau kita lihat berdasarkan glikolisis anaerobik itu adalah glikolisis yang paling cepat ya. Dia terjadi itu hanya sekian detik, nggak sampai 1 menit. Ya, anaerobik. Anaerobik artinya glikolisis metabolisme energi, pembentukan energi tanpa menggunakan bantuan oksigen. Nah, hasil akhirnya adalah menghasilkan 10 ATP dan digunakan 8 ATP dan disisakan 2 ATP plus alkohol CO2 plus laksit. Ya. Ini dalam proses anaerobik itu dominan biasanya untuk olahraga yang memiliki durasi yang kecil.
bukan durasi yang lama. Memiliki durasi yang kecil. Misalnya, apa yang hitungan detik itu biasanya apa? Perlombaan apa yang durasinya cepat? Misalnya, coba, ada nggak yang mau memberi pendapat? Perlombaan apa? Yang kemarin ada di PON juga itu. Yang lintasannya ada di tempat kita itu. Lomba apa? Lari. Betul. Lomba lari. Iya, itu siapa itu yang bilang? Siapa, Nak? Namamu, Nak? Renita Merauje. Oh, Merauje. Iya. Ada lomba lari. Tapi larinya harus jenis yang lari Lintasan. Iya, lari Lintasan. cepat, lari 100 meter. Iya, betul. Nah, nggak bisa kalau lari jarak jauh ya kan? Itu kan lari juga tuh. Iya. Lari Iya, jarak yang pendek. Lari betul, jarak 200 meter. Iya, yang jarak pendek itu dominan adalah apa ini? Mana tadi? Dominan menggunakan sistem anaerob tanpa menggunakan energi. Nah, selanjutnya tadi, oke, sabar ya, sebentar. Kok jadi salah ini? Yes. Jadi thank you nih. Nih, ya. Selanjutnya ada yang namanya glikolisis aerobik, di mana pembentukan metabolisme energi menggunakan bantuan oksigen. Nah, untuk kaitannya dengan hal ini, energi yang dihasilkan itu banyak. Total energi yang dihasilkan itu adalah 38 ATP. ATP itu energi ya, adrenalin trifosfat. Adenolin trifosfat ya, ATP ya. ATP itu adalah energi ya, sama dengan energi. Nah, jumlahnya berapa? 38. Enggak sebanding dengan anaerobik. Anaerobik tadi cuma 10. Ya toh? Nah, ini membuktikan bahwa glikolisis yang menggunakan bantuan oksigen memiliki ketahanan yang lebih lama. Lebih lama dia, ya. Jadi pembentukan pemecahan energi itu menggunakan durasi yang lama, gitu ya. Jadi walaupun kamu misalnya aerobik, kamu lakukan aerobik 30 menit atau 1 jam, ya kamu mampu gitu dengan energi yang dihasilkan menggunakan glikolisis aerob ya, dengan bantuan oksigen. Nah, selanjutnya ini dia tugas Anda. Ini kalau tugas nih biasanya ini semangat nih mahasiswa nih, ya kan? Semangat nih kalau udah tugas. Nah, tugas Anda adalah cuman 2 doang tugasnya. Yang pertama, berikan contoh jenis olahraga apa yang dominan memakai energi yang berasal dari glikolisis anaerob. Tadi kan udah Ibu jelaskan toh, jenis olahraga apa. Jadi bukan hanya lari sprint saja. Ada jenis olahraga yang lain yang dominan memakai energi yang berasal dari glikolisis anaerob. Nah, satu lagi adalah sebaliknya. Berikan contoh jenis olahraga yang dominan memakai energi yang berasal dari glikolisis aerob ya, yang menggunakan oksigen. Mudah ya? Mudah enggak? Mudah Ibu. Mudah, Bu. Nah, betul. Karena baru kita belajar. Iya. Bu. Iya, ya. Oke ya. Nah, dalam siklus pembentukan ATP ini ada 4 ya, ada 4 jalurnya, glikolisis, reaksi antara, siklus Krebs, dan transport elektron ya. Sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Saya harap mahasiswa semangat, makin semangat
dalam belajar fisiologi. Kenapa? Karena ini sangat menarik, Nak. Kenapa? Kalian akan tahu proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita, ya toh? Berdasarkan fungsi fisiologinya. Berdasarkan fungsinya ya. Oke ya. Baiklah. Demikian ya perkuliahan kita hari ini. Saya pikir sudah cukup disesuaikan, ada sekitar 1 jam 20 menit. Ya. Untuk proses absen kali ini absennya akan Ibu sendiri yang dalam absen ya. Nah, ini ada karena Ibu ada rekam jadi Ibu bisa lihat ya. Oke? Iya, Bu. Iya, baik. Ya, demikian perkuliahan kita hari ini. Tetap semangat mahasiswa nanti. Iya, Nak. Oke sih, Bu. Iya. Angkat tangan kiri. Buka tambah Yesus. Bagaimana, Nak? Ke grup aja. Iya, di grup. Nanti Ibu share. Ini Ibu nanti materinya nanti Ibu. Betul, siap. Nanti materi Ibu share di grup supaya kalian bisa baca-baca ulang ya. Oke, salam sehat buat kita semua. Tuhan berkati kita dalam segala hal hari ini dan salam sehat semua. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Salam.